pada hari pernikahan. Di atas aula kegembiraan, tunanganku melakukannya tanpa peringatan. Segenggam mengangkat Hippa dari kepalaku. Lihatlah saya dengan perjuangan dan rasa bersalah di matanya. Nadanya luar biasa tegas. Ning Heng, aku tidak bisa menikahimu. Yang saya suka adalah Nona Ning Er. Saya terdiam sejenak, ambil Hippa yang terlepas dari tangannya, lempar ke pria dengan senyum di alisnya. Lihatlah Anda tersenyum begitu meriah. Mempelai laki-laki akan menggantikanmu? Pria itu mengambil Hippa, tertawa sambil menyeringai. Aku akan datang, aku akan datang. Selamatkan saya dari menangkap kerabat di depan umum untuk sementara waktu. Membuat Anda kesal. Nona Ning Er, Ning 11, adik iparku. Saya menatap wajah Lu Zhao Junxiu. Suaranya lebih tenang dari yang saya harapkan. Mengapa tidak mengatakannya sebelum Anda bertunangan? Lu Zazang tersipu. Lihatlah saya dengan menghindar di mata saya. Saya menyeberanginya. Melihat batu giok yang ditampilkan di meja tamu wanita tidak jauh dari sana. Cucu menyentuh Ning 11. Ada sedikit kejelasan dalam nada suaranya. Jadi kamu bertunangan denganku. Saya berhubungan dengannya saat saya sedang dalam perjalanan. Suara itu jatuh. Ada keributan. Saya tidak tahu apakah itu hayalan saya. Saya tampak kagum. Tawa teredam terdengar. Mungkin saya tidak menyangka saya begitu lugas. Di depan semua tamu. Sampai ke dasar masalah. Wajah Lu Zhao tiba-tiba menjadi pucat. Ningsi tidak jauh juga tiba-tiba runtuh. Hampir tidak bisa berdiri. Ayah dan kakak laki-laki tertua duduk tegak dan tidak berbicara. Ibu melindungi Ningsi. Tatapan yang menatapku sangat menjijikan dan penuh kebencian. Beberapa tetua keluarga Lu ingin maju untuk membujuk mereka. Tapi lihat bagian atas platform. Saya tidak tahu apa yang harus dikhawatirkan. Langkah kaki ragu-ragu. Saya tidak berani melangkah maju untuk sementara waktu. Para tamu berkumpul di satu tempat. Lihat ke arah ini. Tampilan ekspresi Melon terlambat. Lu Zhao berdiri sebentar. Dia menemukan bahwa tidak ada yang maju untuk berbicara untuknya. Saya harus menenggelamkan suara saya dan berkata kepada saya, Ning Heng, aku tahu kamu membenciku. Tapi Nona Ning Er pada akhirnya adalah saudara perempuanmu sendiri. Anda tidak boleh mengatakan itu. Mempermalukannya. Upacara perceraian hari ini semua salahku. Bagaimana Jenderal Ning akan menghadapinya? Lu Zhao melakukan semuanya. Setelah Lu Zhao selesai berbicara, sujud kepadaku. Gaya pria, langkah sop ini. Itu juga menarik beberapa orang yang hadir untuk diam-diam memujinya. Suami besar. Oh, suami omong kosong. Saya menatap Lu Zhao yang sedang membungkuk di depan saya. Tanyakan kepadanya kata demi kata. Saat membuat kontrak pernikahan denganku, sambil diam-diam berkomunikasi dengan orang lain. Ini adalah perselingkuhan. Anda dapat mengenali tubuh Lu Zhao yang menegang secara instan. Pengenalan kata tampaknya terjepit keluar dari sela-sela gigi. Anda jelas punya waktu. Sebelum menikah, pergilah ke rumah untuk mendiskusikan masalah tersebut. Tapi dia memilih untuk menceritakan kisahnya hari ini ke wajah orang tua. Perlakukan jenderal sebagai apa-apa. Ini adalah kesalahan yang tidak berbakti, ketidakbaikan, dan ketidakadilan. Anda dapat mengenali bahwa Lu Zhao tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya runtuh. Saya hampir tidak tahan. Keringat dingin menyelinap di dahinya. Wajahnya menjadi lebih pucat. 4 gunung ketidaksetiaan, kesalehan berbakti, kebajikan, dan ketidakadilan runtuh. Ini hampir dapat dianggap memotong jalan Lu Zhao untuk memasuki WTO di masa depan. Tapi saya akan melakukan lebih dari itu. Tentu saja, Lu Zhao tidak berani mengakuinya secara langsung. Saya harus mati-matian menemukan alasan untuk diri saya sendiri. Angkat mata Anda dan sapu. Ditemukan bahwa Ning 11 telah menyelinap pergi di beberapa titik. Hanya ibu dengan wajah pucat yang tersisa. Dia menatapku dengan ekspresi kesal. Di tengah malam, saya mendengar suara gemetar Lu Zhao, berpura-pura tenang dan membela diri. Setelah Jenderal Ning kembali ke Beijing, tamu harian Istana Ning An tidak ada habisnya. Lu datang ke pintu beberapa kali tetapi tidak menemukan waktu yang tepat. Apakah ada masalah sepele yang harus diurus? Saat itulah berlarut-larut. Aku mencibir dalam hati. Saya bertemu beberapa tamu di Istana Ning An. Bukan waktu yang tepat. Sekarang sebagian besar pejabat di ibu kota telah datang. Ini saat yang tepat. Trivia, ternyata keluarga Lu mereka telah menetapkan kepala keluarga. Itu semua sepele. Ini lucu. Saya berbalik dan mengambil 2 langkah menuju aula tinggi. Mata jatuh di rak. Pedang Xiang Fang di atas meja ada di punggungnya. Teruslah bertanya padanya. Anda tahu apa? Jika saya adalah wanita biasa hari ini, dipermalukan di depan umum seperti ini, saya tidak tahan ketika saya kembali. Kebanyakan dari mereka akan diputuskan sendiri. Anda tidak mengenali itu. Panjang. Saya baru saja mendengar Didi meminta maaf dari belakang saya. Jika Anda ingin membunuh, Anda harus memotong. Dengarkan baik-baik argumennya. Cukup ambisius. Jika Anda mengabaikan gemetar suaranya, Ibu Zhao Lu Zhao mendengar kata-katanya. Pada akhirnya, saya tidak bisa menahannya. Saya tidak bisa menahan napas pelan. Lihat saja mataku penuh kepanikan dan ketakutan. Bisikan itu dengan cepat ditekan. Saya menghaluskan pasang surut 100. Suaranya samar. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawamu. Aku hanya ingin kamu memberiku satu hal kembali. Lu Zhao sepertinya tidak mengharapkan saya begitu mudah untuk berbicara. Saya tertegun sejenak. Segera, dia buru-buru membalas Jenderal Xin
Ning. Apa yang diinginkan Jenderal Ning? Tapi di mana Lu Zhao memiliki? Ini akan ditawarkan dengan kedua tangan. Anda tidak perlu menggunakan tangan Anda. Satu tangan sudah cukup. Aku menjawabnya dengan suara rendah. Detik berikutnya, ketika Lu Zhao mendongak dengan curiga, aku dengan cepat menghunus pedang yang diabadikan di atas platform tinggi. Cahaya dingin itu dingin. Aku menatap Lu Zhao dengan tatapan ketakutan sejenak. Angkat pedang Anda dan ayunkan. Di antara para tamu yang selalu mengawasi pergerakan di sini, ada teriakan ngeri. Kerumunan itu keributan. Beberapa tamu wanita sangat ketakutan sehingga mereka menangis di tempat. Dengan Lu Zhao berteriak, memegang tangannya, dia jatuh kesakitan. Sebuah jari dengan kunci giok ditangkap olehku. Saya meluruskan sayatan pada jari yang terputus, yang masih mengeluarkan darah. Lempar ke depan Lu Zhao. Jari-jari meraba-raba kunci giok berdarah. Temui mata ketakutan kerumunan. Saya tidak bisa menahan tawa. Kunci giok ini sedikit tipuan. Orang yang memiliki kunci giok ini adalah komandan kepala keluarga Lu berikutnya. Dan kunci giok ini, saya masih memintanya untuk Lu Jia dari lelaki tua kaisar. Saat itu, saya penuh dengan eksploitasi militer, mengubah keamanan untuk Lu Jia. Kesempatan sekarang hanya meminta jari dari Lu Zhao. Hitung, pada akhirnya, saya masih kalah. Tapi itu tidak masalah. Saya akan mendapatkannya kembali nanti. Lu Jia bersalah karena melanggar tabu kaisar. Saya hampir dipenggal di seluruh rumah. Pada hari penggerebekan, kebetulan guru kelas saya memasuki Beijing. Nenek muda dari keluarga Lu memegang umpannya. Para perwira dan tentara yang disita dengan kasar didorong keluar dari gerbang. Jatuh tepat di depan kudaku. Saya berkenalan dengan Zhao Jinshu, nenek muda dari keluarga Lu. Dia diculik oleh bandit gunung sebelum dia meninggalkan kabinet. Saya menyelamatkannya. Paman Zhao Jing mendongak dan melihat bahwa itu adalah saya. Segera bangun, berlutut di depan kudaku dengan anak di pelukanku. Dia memohon kepada saya untuk menyelamatkannya. Waktu hampir habis untuk menyelamatkan anaknya. Saya tidak punya waktu untuk tinggal. Dengarkan dia menangis. Hanya beberapa bawahan yang tersisa bagi mereka untuk melihat titik-titik. Jangan biarkan perwira dan tentara yang menyerbu mereka bersikap kasar kepada wanita dan anak-anak. Setelah memberikan penjelasan, dia menunggang kudanya ke istana. Saya telah memberikan banyak kontribusi ketika saya kembali dari kampanye ini. Aku akan mengadu domba orang tua kaisar dengan baik. Akibatnya, bahkan beberapa permintaan ditolak. Aku sangat marah sehingga aku duduk di kursi Taishi. Ini tidak akan berhasil, dan itu tidak akan berhasil. Ketika kamu berbohong padaku untuk pergi ke depan untuk bertarung, bukan itu yang saya katakan. Orang tua kaisar mengenakan jubah pola awan gelap lengan perak. Saya sedikit malu untuk menyentuh janggut saya. Batuk 2 kali. Suara lemah hati itu berkata lagi. Kali ini saya pasti akan mengatakan ya. Aku meliriknya dengan alis terangkat. Berpura-pura santai, dia mengatakan bahwa dia baru saja memasuki Beijing. Saya melihat bahwa keluarga Lu disalin. Apa yang terjadi dengan keluarga Lu? Memprovokasi Anda begitu banyak. Omong-omong, orang tua kaisar energi. Masih ada kemarahan yang tak tertahankan dalam nada suaranya. Lu Yun berani tidak menghormati guru nasional. Lebih murah bagiku untuk menyerbu rumahnya. Saya mendengarkan untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Berpikir bahwa kaisar menjadi semakin terobsesi dengan seni Xuan Huang dalam beberapa tahun terakhir. Makan berbagai makanan setiap hari. Linda Ye, yang dikatakan dapat memperpanjang umur, sekarang bahkan lebih seperti dewa di pedesaan. Menteri DPRK dan Tiongkok. Keluhan pribadi. Itu juga menjadi alasan bagi kaisar untuk online dan menyalin rumahnya. Saya menyadari bahwa keluarga Lu agak rumit tentang masalah ini. Tapi saya tidak pernah berkelahi di semak-semak. Saya memikirkan sesuatu di hati saya dan hanya bertanya. Kemudian Anda melihat saya mengambil jasa militer ini. Ubah Lu Jia untuk jalan keluar. Cukup atau tidak? Orang tua kaisar tertegun sejenak. Mata yang menatapku membelalak. Butuh beberapa saat untuk menahan kalimat. Anak mana yang kamu lihat Lu Jia lagi? Betapa konyolnya gambaran saya di mata Anda. Masalah keluarga Lu bukanlah masalah besar. Itu tidak kecil. Aku masih dari tangan kaisar. Mendapat jalan kembali untuk keluarga Lu. Harganya adalah jasa militer ini. Ditambah gerobak yang saya bawa kembali dari barat daya. Saya belum sempat makan ham besar. Saya tidak bisa memikirkannya dan hati saya sangat sakit sehingga sulit untuk melekat. Sebelum pergi, lelaki tua kaisar menatapku tanpa mengatakan apa-apa. Rasanya seperti saya tidak bisa berkata-kata di mata saya. Banyu melemparkan saya kunci pas Gio. Kamu tidak terlalu muda, karena aku tidak bisa mengendalikan boneka lamamu. Saya tidak tahu di bukit mana yang harus bersembunyi. Anda telah bertemu seseorang yang Anda sukai. Tidak apa-apa untuk menetap lebih awal. Saya mendengar bahwa anak laki-laki kedua dari keluarga Lu tidak buruk. Ini sedikit nama. Sekarang keluarga Lu telah menggerebek rumah itu. Tidak ada kekuatan dan tidak ada kekuatan. Anda tidak boleh dianiaya ketika Anda menikah. Kunci giok ini adalah kepala keluarga Lu. Anda seorang jenderal. Tidak baik benar-benar menikahi gaun putih. Ada desahan yang tersembunyi dalam suara prihatin kaisar tua itu. Saya mendengarnya. Saya mengambil kunci pas. Kaisar dengan sungguh-sungguh memberi hormat militer. Itu sebabnya tidak bisa dijual. Lu Zhao dengan cepat dijatuhkan. Saya melihat orang-orang di Lu Fuzhong dan ekspresi panik
dan gugup para tamu yang hadir. Dia melemparkan sipa di tangannya ke samping dengan senyum di alisnya. Seorang pria dengan pertunjukan bagus tertulis di seluruh wajahnya. Lihatlah, Anda tersenyum begitu meriah. Mempelai laki-laki akan menggantikanmu. Lu Sun mengambil sipa. Mata bunga persik yang angkuh diwarnai satu. Aku akan datang ketika aku tersenyum. Selamatkan saya dari menangkap kerabat di depan umum untuk sementara waktu. Marah Anda lagi. Siapa sangka Lu Sun belum berbicara. Ayahnya menolak untuknya terlebih dahulu. Konyol, apakah ini tempat bagi Anda untuk menyela? Lu Sun masih tersenyum. Hanya saja senyum Keiko sudah tidak lagi menarik perhatian. Ada sedikit rasa dingin. Lu Shen menolak Lu Sun terlebih dahulu. Bukan karena Aiko tulus. Itu karena dengan siapa saya menikah. Siapa kepala keluarga Lu berikutnya. Dan Lu Sun adalah putra asing. Bahkan selir pun tidak. Bagaimana mungkin keluarga Lu bersedia memberinya posisi kepala keluarga? Tetapi ketika saya masih muda, saya tidak tahu harus berbuat apa. Makan lembut tidak keras. Jika Anda mendiskusikannya dengan saya mungkin mundur. Tapi sekarang tampaknya, keluarga Lu tampaknya tidak memiliki kesadaran seperti itu. Saya menyeka kebugaran dengan Siu Bai yang bergelombang. Dan jangan melihatnya. Suara Lu Shenxian dingin. Tuan Lu benar-benar enggan. Lu Shenxian berhenti berbicara. Keringat dingin meluncur di dahinya. Butuh beberapa saat untuk berbicara. Jangan berani, hanya saja ketiga putraku selalu bodoh. Dia tidak bisa masuk ke mata jenderal Anda. Kata-kata Lu Shenxian memang tidak begitu sopan. Tapi saya menemukan faktanya. Sepertinya tidak seperti yang dia katakan. Saya melihat mata bunga persik yang indah itu. Senyumnya memudar. Ibuku menaburkan kunci giok di tangannya. Lu Sun merasa tidak enak membuat gaun pengantin untuk orang lain. Aku membantumu kali ini. Apa yang harus Anda tukarkan? Aku meletakkan pedangku kembali di platform tinggi. Detik berikutnya, dia melemparkan kunci giok ke pelukan Lu Sun. Saya dengan jelas melihat ekspresi keluarga Lu berubah secara dramatis dalam sekejap. Tidak masalah apakah Anda bodoh atau tidak. Cukup patuh. Cahaya darah di pernikahan menipiskan suasana meriah. Para tamu yang tinggal di belakang semuanya berwajah pucat. Bahkan tawa terjepit keras. Saya tidak memiliki perasaan sedikit pun untuk mengacaukan pernikahan saya. Langsung biarkan pembawa acara pergi ke langkah terakhir. Dikirim ke ruang gua. Lu Sun tidak tinggal bersama para tamu. Sebaliknya, itu menggantikan Xiao Tao. Berjalan ke samping dan bertahanlah. Lenganku memprovokasi Xiao Tao untuk marah. Tapi di dalam hati saya merasa bahwa dia melakukan terlalu banyak. Saya bukan salah satu dari bahu di ibu kota yang tidak bisa dipilih. Seorang gadis bangsawan yang tidak bisa mengangkat tangannya. Kapak dengan berat lebih dari 100 kati adalah sekitar garpu kait, tembaga dan baju besi-besi. Saya bermain dengannya sepanjang tahun. Saya benar-benar tidak melihat bobot gagasan berkah. Tapi saya melihat Lu Sun dan membantu saya. Sambil diam-diam membantuku membawanya. Penampilan Keliman yang indah namun rumit. Tidak mudah untuk mengatakan tidak. Terserah dia. Hal pertama yang harus dilakukan saat memasuki kamar mandi. Saya mulai menanggalkan pakaian. Saya mendengar suara meja dan kursi di belakang saya membanting pintu dengan panik. Saya melihat ke belakang dengan heran. Melihat wajah tampan Lu Sun yang ditutupi awan merah. Matanya menghindar dan dia tidak berani menatapku untuk berbicara. Itu juga hilang. Belum gelap. Jangan terburu-buru. Bagaimana tidak terburu-buru? Sudah terlambat. Saya berpikir dalam hati. Saya tidak menyadari ambiguitas dalam kalimat ini. Sampai aku melepas semua yang tersisa. Yang tersisa hanyalah celana dalamku. Siap untuk mengambilnya. Sebelumnya biarkan orang meletakkan pakaian di ruangan baru saat menangani pakaian. Saya melihat bahwa Lu Sun juga melepas pakaiannya di beberapa titik. Sabuk itu jatuh ke tanah dan berantakan. Dia bahkan lebih dilapisi dengan bahu panjang dan bahu lebar. Tambahkan sedikit bau genit. Belum lagi awan merah di wajahnya belum memudar sekarang. Jari-jari putih ramping menggenggam kerahnya. Jika Anda secara tidak sengaja bertemu dengan tatapan saya, Anda secara tidak sadar akan menghindarinya. Orang-orang tidak sabar untuk menangkapnya dan segera melakukan sesuatu. Untuk sesaat saya tidak merasa seperti berada di kamar mandi. Sebaliknya, itu di beberapa TKP yang tak terlukiskan. Aku menggelengkan kepalaku. Singkirkan pikiran yang tidak pada tempatnya di kepala Anda. Ning Sheng bertanya padanya, apa yang kamu lakukan dengan pakaianmu? Lu Sun tercengang. Dia menatapku dengan heran. Butuh beberapa saat untuk menemukan suaranya. Apakah aku tidak harus melepas pakaianku? Masuk akal bahwa saya adalah seorang jenderal dengan prestasi militer yang luar biasa. Bagaimana saya bisa menikahi pria yang hampir dirampok? Tidak ada pekerjaan setengah berpakaian di tubuhnya. Tapi situasi sebenarnya adalah, untuk saat ini, memang tidak ada yang lebih cocok untukku selain Lu Jia. Meskipun saya adalah putri Ningguo, tapi saya tersesat ketika saya berusia 3 tahun. Itu hanya ditemukan pada usia 15 tahun. Dekade tengah, saya pernah menjadi bandit di pegunungan. Suatu kali ketika dia turun gunung untuk merampok orang kaya dan membantu orang miskin, merampok ayahnya Ningguo Gong yang tidak dia lihat selama 10
tahun. Saat itulah dia mengenalinya, membawa saya ke ibu kota. Saya tidak tahu apakah saya beruntung atau tidak beruntung. Meskipun seorang bandit wanita dari gunung keraja menjadi wanita bangsawan di ibu kota, tapi pengalaman saya, pada akhirnya, dia tidak menyembunyikannya dari mata dan telinga orang-orang di ibu kota. Semalam, putri dari negara yang keras adalah seorang bandit, tinggal dan makan dengan sekelompok pria di pegunungan selama 10 tahun. Berita itu menyebar di ibu kota. Tentang itu, saya ingin mengklarifikasi. Meskipun saya adalah bandit wanita di pegunungan, tapi saya bukan satu-satunya wanita di gunung. Penyihir yang membuat roti, Bibi Song mengasah pisau. Bibi dari keluarga yang memakai yang dalam 100 langkah. Ada juga siswa SD yang suka makan jamur beracun. Dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah semua wanita? Selain itu, aku akan memanggil bos besar itu ayah. Dengan identitasnya, lebih dari cukup untuk mencampur satu rumah. Di mana gunanya meremas keranjang dengan orang lain. Tapi tidak ada yang mendengarkan saya. Rata, ada juga yang dirampok di dekat Kabupaten Qingyuan sebelumnya. Tidak masalah apakah saya merampoknya atau tidak. Semuanya ada di kepalaku. Bahkan ada orang yang datang ke pintu bersama keluarga mereka untuk menangis. Saya mendengarkan fitnah mereka dengan bibir merah dan gigi putih. Saya tidak bisa marah untuk sementara waktu. Maka Anda harus maju dan berteori. Tapi saya ditahan oleh penjaga istana di samping dan tidak mengizinkan saya untuk maju. Ning Guogong ada di samping. Pecahkan pintu dengan mereka yang datang ke pintu. Itu karena putri istana tidak ketat. Saya akan memberi Anda penjelasan hari ini. Begitu kata-kata itu jatuh, saya dicengkeram oleh lengan para penjaga. Berlutut di tanah untuk Sion. Segera, tongkat kayu yang berat jatuh menimpa saya satu persatu. Tenda makam jatuh menimpa tubuh. Kalahkan saya sepenuhnya. Membangunkan para penjaga yang telah dipanggil secara khusus hari itu. Bukan untuk melindungiku. Ini untuk memaksa saya untuk melakukannya. Dan itu benar-benar membuatku mati untuk keluarga ini. Tapi itu adalah pesta keluarga 2 hari kemudian. Rumah Guogong memandang para pejabat di gerbang tinggi. Bahkan, bagian dalamnya sudah mulai jatuh. Penunjukan terakhir Ning Guogong dapat dianggap sebagai pahlawan pendiri. Dengan keberanian dan keberaniannya yang kesepian, dia menghancurkan kaisar pertama. Salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing. Xuan Hyuk untuk sementara waktu. Itu hanya semua kemuliaan. Berhenti saja pada kematian lelaki tua itu. Seja, rumah Ningguo benar-benar dikalahkan. Sampai hari ini, putra tertua Duke of Ningguo telah mengamati upacara tersebut selama lebih dari 3 tahun. Tapi dia masih tidak sabar menunggu kanonisasi. Kanonisasi pangeran turun. Rumah Ningguo benar-benar menjadi lelucon di seluruh ibu kota. Siapapun dengan mata yang cerdas mengetahuinya. Ini adalah rencana kaisar untuk membawa keluarga di ibu kota. Keluarga yang berpandangan jauh ke depan mulai menemukan jalan kembali untuk diri mereka sendiri. Ambil uang untuk menghilangkan bencana dan turun tahta. Biarkan Kuan membungkuk kepada kaisar. Tapi ada otak bodoh. Saya tidak bisa mengerti situasi di pengadilan. Baba pergi untuk mengambil kentang panas yang dibuang orang lain. Ambil seorang putri yang tidak memiliki perasaan apapun untuk mengubah masa depan mereka sendiri yang cerah. Bagi Ning Guogong, ini adalah kesepakatan yang menguntungkan. Tapi siapa yang tahu apa yang menurutnya paling aman? Tapi ada variabel. Ketika saya berjalan ke aula depan dengan seorang siswa sekolah dasar di punggung saya, terhuyung. Suara mendorong cangkir dan mengganti lem di jeda. Ning Guogong minum terlalu banyak. Wajahnya penuh ejekan. Dia tidak memperhatikan kepanikan di wajah orang-orang di luar aula. Takut. Sebaliknya, dia menunjuk ke pria paruh baya dengan perut besar di sebelahnya. Katakan kepadaku, Heng Er, Anda datang tepat pada waktunya. Ayah telah menemukan keluarga yang baik. Kerabat turun ke bisnis. Hu Shilang sangat marah dan sangat disukai. Merupakan berkah Anda untuk bisa menikah dengan rumah Hu. Saya belum datang untuk melihat Hu Shilang. Tatapan saya tertuju pada kursi Tuhan. Kakak laki-laki tertua Ning Jing yang jelas mabuk. Kebetulan saya juga memiliki urusan keluarga yang harus ditangani. Ning Guogong Song meliriknya. Tampilannya jelas tidak menyenangkan. Hu Shilang meliriknya. Kemudian dia berteriak kepada saya masih muda dan tidak tahu malu. Tidak ada pengaturan penatua. Dari mana Anda berasal? Aku menggendong Yue Sheng kecil di punggungku. Gerakan kaki tidak berhenti. Ketika pemusnahan kerabat yang benar. Gerakan di rumah itu membuat khawatir para patroli. Saya menggunakan tangan kosong untuk melindungi Yue Sheng kecil di punggung saya. Sulit untuk mengalahkan 100. Dia akhirnya ditahan dan dipenjara. Saya terluka parah. Leher kaku tidak jauh lebih baik. 3 inci berikutnya dipotong oleh saya. Saya pingsan karena rasa sakit di tempat. Skandal rumah Republik Tiongkok pada akhirnya tidak berhenti. Ning Guogong menukar putrinya untuk masa depannya. Putra rumah Ningguo digantikan. Penyiksaan dan pembunuhan anak-anak kecil. Kekejaman. Orang-orang marah. Hal-hal mencapai puncak. Kaisar sangat marah. Rumah Ningguo berlutut di luar gerbang istana sepanjang malam. Menyebarkan semua kekayaan untuk mempertahankan gelar. Hu Shilang bijaksana untuk melindungi dirinya sendiri. Segenggam ingus dan segenggam air mata menangis di pengadilan. Dia tidak tahu pikiran Ning Guogong sebelumnya. Benar-benar dirugikan. Trik ini benar-benar berhasil. Hu
Shilang pada akhirnya hanya didenda selama setengah tahun. Hanya kemarahan. Saya dijebloskan ke penjara seperti kain oleh Sutragyo. Dia ditutupi dengan luka pisau. Darah menembus pakaian. Dalam keadaan grogi, mendengar pintu yang tertutup, Yusi bergumam, setengah kaki ke aula Hades. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Saya harus membuangnya dengan keras besok. Sungguh merepotkan. Saya memiliki mimpi panjang. Anak sekolah dalam mimpi itu tidak dirantai. Wajah kecil yang lembut itu putih dan murni. Tidak ada anak-anak yang jernih dan noda darah yang tak ada habisnya. Dia memeluk keranjang kecil bunga favoritnya saat mengeluarkan barang, sambil bertanya kepada saya, "Ahda, bisakah Anda makan ini?" "Ah, itu saja, merah dan gemuk. Rasanya enak jika Anda melihatnya." "Tidak, oke. Bagaimana dengan ini?" Sebelum aku bisa menjawabnya dengan memeluknya, gambar dalam mimpi itu berubah menjadi dia meringkuk di sudut. Dia dibungkus dengan rantai. Lihatlah aku bermain-main dan terisak. "Ah, aku sangat sakit." "Pembohong, Ahda. Ibu kota sama sekali tidak menyenangkan." Saya terbangun. Di depannya duduk seorang lelaki tua gemuk berjubah putih, memegang kotak cendana emas ungu di tangannya. Dia menghela nafas. Kekhawatiran baju besi naga saya. Jiwaku khawatir. Suanyuan saya khawatir. UPS, saya merasa menyesal. Lihat aku sudah bangun. Segera kenakan wajah gemuk yang tersenyum. Katakan padaku dia kaisar. Dia juga mengatakan bahwa saya telah makan begitu banyak ramuan darinya. Cara check out, apakah bahkan kaisar begitu pilih-pilih akhir-akhir ini? Saya duduk. Tanyakan apakah dia cukup baik untuk Ningguo Kungfu. Orang tua gemuk itu duduk tegak sambil tersenyum. Itu sudah cukup, tapi sekarang itu mungkin tidak cukup. Saat itulah saya mengetahuinya. Rumah Ningguo mengambil uang untuk menghilangkan bencana dan perak pemerintah. Uang itu diserahkan ke kas negara. Sekarang yang tersisa hanyalah cangkang kosong dan judul kosong. Saya membantunya berdiri. Terus tanyakan kepada kepala negara ayah dan anak Anda. Orang tua gemuk itu memarahi bahwa itu tidak berharga. Saya membuat kesepakatan pertama saya dengan kaisar. Sisi baiknya, saya pergi ke Kaisar Utara untuk mengumpulkan kekuatan militer. Ambil kepala pemimpin Beidi. Diam-diam menyelidiki pengkhianat yang berkolaborasi dengan musuh dan melakukan pengkhianatan. Rumah Ningguo adalah salah satu pengkhianat. Hanya saja tidak pantas menyentuhnya untuk saat ini, agar tidak mengkhawatirkan orang-orang di belakangnya. Bertindak gegabah dan peringatkan musuh. Saya mengambil jimat harimau yang diberikan oleh lelaki tua gemuk itu dan keluar dari gerbang istana. Saya pergi ke hutan aprikot di pinggiran kota terlebih dahulu. Anak-anak sekolah dan anak-anak kecil lainnya yang telah dilecehkan dan dibunuh, semuanya dimakamkan di sini. Aprikot mekar di bulan Maret dan berbuah di bulan Juni. Tunggu sampai aprikot matang. Dia harus bahagia. Tidak mudah untuk berkeliling. Saya berada di sana selama 3 tahun. Makan dan minum bersama para prajurit. Ada prajurit yang bergegas ke garis depan. Pemenggalan kepala yang tak terhitung jumlahnya. Kabar baik dari utara juga dikirim kembali ke pengadilan satu persatu. Saya akhirnya menstabilkan moral militer. Selangkah demi selangkah, Anda membangun antek Anda sendiri. Dan Lu Zhao adalah mahkota pakaian yang saya simpan di utara. Dia disembuhkan. Dia datang dan berterima kasih kepada saya. Pemuda itu seperti batu gio. Kalimat pertama dari mulutnya adalah rahmat penyelamat jiwa Jenderal Xie. Lu Zhao tidak bisa membalasnya. Tapi dia belum selesai berbicara. Saya tanpa sadar menerima kalimat itu dan berjanji secara langsung. Saya hanya bereaksi, sedikit memalukan. Saya bertanya-tanya bagaimana menemukannya. Tapi saya tidak berharap dia lebih bingung dari saya. 4 tetes darah merah di antara telinga. Kemudian dia buru-buru mengeluarkan liontin giok dari tangannya. Serahkan padaku. Jika jenderal tidak menyukainya, tunggu kemenangan dan kembali ke Beijing. 10 mil riasan merah akan memenuhi itu. Mata pemuda itu tulus dan tegak. Akan salah untuk mengatakan bahwa saya tidak tergerak pada saat itu. Tapi siapa sangka bahwa bagaimanapun juga, dia masih membuat gaun pengantin untuk orang lain. Lu Jia berada di selatan pada tahun-tahun awal. Saya dipindahkan ke ibu kota 2 tahun lalu. Oleh karena itu, saya tidak tahu tentang skandal keluarga Ning. Setelah Lu Zhao kembali ke Beijing, dia menjelaskan situasinya di utara. Setelah Lu Jia mendengar bahwa Ning Heng adalah selir dari rumah Ningguo, pikiran siap untuk bergerak. Lu Jia ingin mengandalkan kekuatan. Ningguo Menshan ingin uang bertransisi. Kedua belah pihak cocok. Pernikahan diputuskan seperti ini. Malam ruang gua, saya melepas gaun pengantin saya, berganti pakaian kasual dan bersiaplah untuk keluar. Lu Sun menatapku dengan tatapan kosong, bergumam di mulutnya bahwa tidak ada alasan, tidak ada alasan. Saya tidak tahan dengan penampilannya yang menyedihkan. Jarang menjelaskan sepatah kata pun untuk meyakinkan. Saya di sini untuk turun ke bisnis. Saya akan kembali setelah saya selesai. Lu Sun menghela nafas ketika mendengar ini. Bangun dan ambilkan aku jubah untuk dikenakan.
dikenakan. Lebih dalam dan lebih berat. Jenderal memperhatikan tubuh. Suara wanita lembut pria itu jatuh di telinganya. Renyah dan gatal. Jari-jari yang mengirimiku jubah itu tidak jujur. Menggosok tulang selangkah saya beberapa kali. Itu hampir membuat saya berubah dari murni menjadi terbakar nafsu. Lusun, kamu sengaja melakukannya. Aku bertanya dengan tenang. Tapi dia membungkuk. Menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahuku. Tertawa terbahak-bahak. Mata tajam sang jenderal. Aku menatapnya. Kemudian diam-diam mengulurkan tangan untuk melepaskan ikat pinggangnya. Lusun terkekeh. Suara itu tanpa henti. Bukankah jenderal akan turun ke bisnis? Saya tidak berwajah merah. Jantung berdetak kencang. Tetapi gerakan tangan tidak berhenti. Dalam sekejap mata, dia memegang Lusun dengan kedua tangan. Dalam tatapannya yang heran, dengan tidak bermoral menyentuh wajahnya. Kembalilah dan bawakan Anda sesuatu untuk dimakan. Lusun menatap tangan yang dibantu. Tiba-tiba, ternyata sang jenderal menyukai ini. Saya pikir saya telah memenangkan kembali sebuah kota. Mendengar ini, saya hampir tersandung ambang batas. Kecepatan berjalan cepat sedikit lebih, melarikan diri. Lusun ingin menjadi sangat berbunga-bunga. Kamu dan aku akan kembali ke Beijing untuk menikah. Pasti ada seseorang di utara yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Dalam pelukanku, dengan bukti yang dikumpulkan oleh antek-anteknya beberapa hari yang lalu, bergegas ke istana tanpa henti. Akibatnya, kaki depan baru saja memasuki kuil kultivasi hati. Kaki belakangnya ditendang oleh Kaisar. Ning Heng tidak melakukan sesuatu yang serius di malam pernikahannya. Apakah kamu masih manusia? Sebelum pergi, saya segera mengambil camilan. Kaisar sulit untuk mengatakan apa-apa lagi. Faktanya, itu aneh. Manfaatkan malam untuk pulang ke rumah. Lampu di ruangan itu masih menyala. Lusun duduk di sofa dan tertidur. Tapi dia masih memiliki sabuk di pergelangan tangannya. Bagaimana pria ini masih bisa menjadi otak mati? Saya tidak mengikatnya dengan erat. Saya tidak bisa melepaskannya sendiri. Saya tidak akan memanggil orang masuk. Saya berdiri di depannya. Bersandarlah dan lepaskan ikatannya. Tindakan itu membangunkannya. Lihat ini aku. Lusun santai, mencondongkan tubuh ke depan dalam pelukanku. Suara itu teredam. Anda kembali. Pada saat ini, saya merasa seperti telah menyerah. Bajingan yang meninggalkan istri dan anak-anaknya. Hei, sulit. Lusun mengangkat kepalanya dengan curiga. Mata tertuju padaku. Tonjolan di dada. Alis saya melompat sedikit pun. Tarik napas dalam-dalam. Saya hanya ingin membuang ini. Saya melihatnya bergerak secara alami dari saku saya. Keluarkan sesuatu yang dibungkus sapu tangan. Saat itulah saya bereaksi. Ini adalah camilan yang baru saja dilewatkan dari istana. Dia tersenyum. Aku mendongak dan bertanya apakah sang jenderal membawanya kepadaku. Dia sangat bahagia. Langsung membuat saya merasa sepiring dimsum ini benar-benar agak keluar dari jalan. Saya hanya bisa menyentuh hidung saya karena malu. Didi mendengus. Tapi saya lupa. Terlalu cemas untuk kembali. Istirahat camilan. Sudah lama berlalu. Benar saja, patroli darat dibuka. Dimsum yang berbentuk halus dipecah menjadi beberapa bagian. Tidak nafsu makan. Saya tersipu. Saya secara tidak sadar ingin membuang benda ini. Melihat bahwa Lusun tidak mencubit sepotong pun dengan setengah jijik. Masukkan ke dalam mulut Anda. Senyum muncul di wajah King Jun. Apakah Anda ingin mencicipi jenderal yang lezat? Kecantikan diutamakan. Saya hampir menganggukkan kepala. Oke, Lusun mencubit sepotong camilan dan memberikannya kepadaku. Tapi jari-jari tidak pergi. Ketuk perlahan ujung lidahku. Saya tidak bisa berbicara. Hanya menganggukkan kepalanya. Saya benar-benar tidak perlu mengatakan apa-apa tentang keahlian ruang makan kekaisaran. Lusun menertawakan penampilanku. Kemudian dia datang. Jenderal makan rasa osmanthus. Saya ingin mencobanya juga. Apa perbedaan antara kue osmanthus di istana dan kue rakyat? Bibir dan gigi saling terkait. Manisnya osmanthus mekar di mulut. Ketika saya linglung dan mengalir ke tenda bahagia, saya masih bertanya-tanya bagaimana Lusun begitu pandai memikirkan hal ini. Detik berikutnya, hai, jenderal mungkin memiliki peta penghindaran kebakaran. Anda tidak akan. Berbaring dan datang. Jenderal meniup lampu. Jangan meniup, aku ingin melihatmu. Saya harus mengatakan, dalam beberapa hal, persepsi pria relatif tinggi. Saya telah berjuang selama 3 tahun. Untuk pertama kalinya, saya merasakan rasa dikalahkan. Setelah saya menikah dengan Lusun, saya tidak tinggal di Lufu. Sebaliknya, Lusun tinggal bersamaku di rumah jenderal. Teh untuk mertua secara alami juga ada di rumah jenderal. Keesokan paginya, keluarga Lu mengubah pengurus rumah tangga untuk datang kepadaku. Mertua itu tertular flu tadi malam. Saya takut bertabrakan dengan kegembiraan. Upacara minum teh hari ini akan dikecualikan. Saya harap saya tidak mengejarnya. Aku melambaikan tanganku dengan murah hati. Ngomong-ngomong, saya khawatir tentang bagaimana tangan Lisia dan Lu Zhao terhubung. Wajah kepala pelayan menjadi pucat, menyeka keringat dari dahinya. Enggan. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, saya berkata dengan nada kasihan. Sepertinya Dark Chun masih tidak bermain bagus kemarin. Pada akhirnya, tidak ada rasa malu bagi mereka yang menyebarkan pesan. Melambaikan tangannya dan membiarkan orang kembali. Leci diserahkan ke mulutnya. Aku tanpa sadar menggigitnya. Tapi ada suara samar di telingaku. Sepertinya aku tidak melakukannya dengan cukup
cukup baik tadi malam. Biarkan jenderal masih memiliki energi untuk peduli pada orang lain. Saya hampir digigit oleh itu. Daging leci tersedak, buru-buru bangkit dan membujuknya. Dijelaskan, tidak, Anda cukup baik. Saya hanya tidak peduli. Ini untuk menanyakan tentang luka-luka almarhum. Anda salah dengar. Ya, tapi gambar tokek kemarin. Masih ada beberapa hal yang tidak saya mengerti. Saya ingin meminta saran dari jenderal. Lu Sunbian berkata. Dia mengaitkan jari-jarinya di sekitar tali di pinggangku. Matanya basah dan dia menatapku. Siapa yang bisa menahan ini? Saya menelan, mencoba untuk tetap sadar. Dengan enggan menegur. Faktanya, ada beberapa hal yang tidak ada salahnya untuk setengah dipahami. Saya tersumbat sebelum saya bisa menyelesaikan kalimat saya. Bibir lembut Lusun ditaburkan. Ada kekunoan dalam suaraku. Jenderal itu berpelukan erat. Dia berbalik dan berjalan menuju rumah dengan saya di pelukannya. Penjaga keamanan yang baru diubah di ibu kota terkoyak lagi. Saya berpikir dengan linglung. Orang yang paling lelah dalam 2 hari terakhir kecuali saya. Mungkin pelayan yang berganti pakaian. Haruskah dikatakan atau tidak? Saatnya menyebutkannya di depan istana. Lusun dan aku sedang bermain-main di rumah jenderal. Desas-desus telah merajalela di luar akhir-akhir ini. Jenderal Yin ditolak oleh orang-orang kudus. Sudah dibumikan selama beberapa hari. Tepatnya, seharusnya hari kelima ketika rumah jenderal tidak menerima tamu asing. Saya mendengar itu sehari setelah pernikahan. Istana mengirim orang untuk memantau rumah jenderal. Tampaknya rumah jenderal tidak jauh dari kota divisi. Ya, saya mengirim 10 juru masak dari ruang makan kekaisaran. Masak dengan cara yang berbeda setiap hari. Divisi tidak mengatakannya sebelumnya. Kematian sudah dekat. Oh, seorang wanita adalah seorang pejabat yang melanggar etika program. Belum lagi orang ini tidak berbakti. Bahkan orang tua dan saudara laki-lakinya tidak peduli. Sekarang sudah sampai pada titik ini. Itu juga pantas. Dengarkan aku difitnah. Hati Yin 11 mekar. Tapi dia masih duduk sedih di wajahnya. Jenderal Yun berada di posisi tinggi. Bahkan orang tua dan kerabat tidak bisa mengatakan apa-apa. Sedikit mengejar angin. Dalam sekejap mata, semua orang di ibu kota dikenal. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa tidak ada orang di belakangnya. Semakin cemas mereka, semakin mereka ingin membuktikan sesuatu. Juga lebih mudah untuk menunjukkan kaki kuda. Beberapa orang telah dipenjara. Tuduhan terkait dengan kasus-kasus lama. Untuk sementara waktu, semua orang dalam bahaya. Saat ini, perbatasan dalam keadaan darurat. Musuh utara merebut 3 kota berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa orang di belakangnya tidak bisa duduk diam. Saya menjadi sukarelawan. Bergegas ke Northland semalaman. Keluar dari istana. Saya akan pergi dengan tenang. Tapi dia melihat sosok aneh di gerbang kota. Saya berhenti. Lusun berjalan di depan kudaku. Angkat tanganmu dan taruh jimat perdamaian ke dadaku. Saya mendengar bahwa pesona perdamaian kuil kuda putih adalah yang paling efektif. Mereka yang meminta untuk pertama kalinya lebih mungkin dilihat oleh Sang Buddha. Jenderal harus menyimpannya. Aku akan menunggu jenderal untuk membayar sumpah. Saya tidak tahu mengapa. Tiba-tiba aku memiliki mata yang panas. Saya tidak berani membalasnya. Pria di belakang marah. Perjalanan itu pasti berbahaya. Bahkan saya tidak bisa menjamin bahwa saya akan kembali. Setelah keluar dari istana, saya meminta surat rekonsiliasi kepada Yang Kudus. Itu seharusnya diletakkan dalam bayang-bayangnya saat ini. Tunggu dia melihat. Mungkin mengerti apa yang saya maksud. Melihat bahwa saya tidak menanggapi kehilangan Disun. Mundur selangkah. Kata sosok yang berlari kencang ke arahku. Saya berharap jenderal menang. Selamat jalan. Saya berharap itu bagus. Ada banyak penyergapan di sepanjang jalan. Lebih dari setengah penjaga yang menyertainya hilang. Baru kemudian mereka akhirnya tiba di barak. Pertarungan dengan Beidi ini adalah pertarungan yang sulit. Mereka sepertinya tahu tata letak pasukan kita sebelumnya. Beberapa titik lemah dipatahkan satu demi satu. Kesadaran akan semangat yang rendah di ketentaraan. Ditambah musim dingin akan datang. Beidi membutuhkan makanan yang cukup dan pakaian musim dingin. Pesawat ini sering mengganggu beberapa kota perbatasan. Bakar dan jarahan. Jumlah pengungsi di kota itu meningkat. Para prajurit tidak tahan anak-anak kelaparan dan kedinginan. Jadi dia membagi sebagian jatah dan pakaian katunnya. Pos bantuan sementara telah didirikan di kota. Tapi itu bukan solusi jangka panjang. Makanan dan rumput di tentara menjadi semakin mendesak. Senioritas yang seharusnya dikirim oleh istana kekaisaran sejak lama belum tiba. Para prajurit di sekitarnya makan 2 kali sehari. Untuk 1 kali makan sehari. Tapi tidak ada yang mengeluh. Kue keras harus didorong satu sama lain. Malam ini adalah pertempuran terakhir. Para prajurit tentara kami lebih suka menumpahkan darah mereka di medan perang. Penjahat juga tidak boleh ditikam dan mati kelaparan. Ketika kota siap untuk pergi, di belakangnya terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, diiringi dengan suara kering dan serak dari batu giok yang baru dicuci. Biji-bijian dan rumput jenderal tiba. Biji-bijian dan rumput telah tiba. Aku menyentak kepalaku. Pria itu berada di debu, tetapi sulit untuk menyembunyikan keanggunan. Patroli darat adalah patroli darat akan datang. Saya diseret ke camp oleh Lusun dengan linglung. Saya tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Mengapa dia datang untuk mengantarkan biji-bijian dan rumput? Dengan berat badan saya sendiri, saya hanya duduk
di depan pantai. Lusun mendapatkan 10 kotak entah dari mana. Dalam sekejap, makanan harum itu diletakkan di depan saya. Perut saya mendengus dan saya ingin makan. Tapi melihat wajah gelap Lusun, saya tidak berani menggerakkan sumpit saya. Lusun melihat bahwa saya tidak menggerakkan sumpit saya untuk waktu yang lama. Mendengus dingin. Sepertinya makanan sepupu saya ada di sini. Tidak sesuai dengan selera Jenderal Ning. Alis saya melompat sedikit pun. Saya benar-benar terstimulasi oleh 3 kata itu. Yang malu bahkan tidak berani tertawa. Karena takut membuat leluhur ini marah lagi. Segera mengambil sumpit dan makan dengan patuh. Saya baru saja melewati hari-hari kekurangan makanan. Saya tidak berani memiliki makanan yang tersisa. Makanan yang disiapkan oleh Lusun sudah cukup. Saya tidak bisa menghabiskan makanan saya dan enggan meletakkan sumpit saya. Lusun melihat bahwa saya hampir makan. Langsung dari sumpit saya, ambil mangkuk saya. Tidak jijik sama sekali. Sapukan sisa piring. Saya akan menempatkan kalimat itu di pihak saya. Makan lagi besok. Aku menelannya kembali ke perutku. Saya punya firasat. Jika Anda mengatakan itu, Lusun lebih suka mengambil risiko dibunuh dan mengejarku. Pengemudi 2 mil ini. Aku menghela nafas rendah. Sulit untuk membujuk Lusun untuk membawa berita kali ini. Berita tentang kekalahan yang sering terjadi di utara mencapai ibu kota. Itu telah menyebabkan beberapa orang tidak puas. Ayah murahan saya bahkan berinisiatif meminta Ying untuk datang mendukung. Tetapi pada akhirnya, itu untuk mendukung atau mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan militer. Secara pribadi, saya tahu itu dengan sangat baik. Lusun membersihkan sungai batu. Satu sisi untuk menghitung waktu. 2 hari ini seharusnya hampir habis. Tapi mataku berseri-seri. Hari pameran Yinkuo adalah yang paling mewah. Dia pasti membawa banyak hal baik kali ini. Wajah Lusun tegang untuk waktu yang lama. Dan dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Tertawa, menatap saya dengan penuh arti. Saya mendengar bahwa mereka berlima membawa 10 dari mereka. Ketika saatnya tiba, Jenderal Ning akan dapat menggunakannya. Saya tersenyum canggung. Buru-buru melambaikan tangannya, tapi dia tidak berani. Tidak berani menjadi 2 hari kemudian. Ning Guobong datang dengan 5.000 tentara seperti yang dijanjikan. Tapi dia tidak menyangka akan disambut oleh kota kosong. Sedini hari sebelumnya, saya menyusun strategi pertempuran dengan beberapa jenderal. Evakuasi orang-orang kota ke tempat yang aman. Seluruh pasukan mengambil inisiatif. Tangkap seseorang dari kewaspadaannya. Pasukan musuh utara tersebar. Beberapa dari mereka akan menghantam kota. Saya orang baik. Hanya saja tidak pernah makan sendirian. Migrasi musuh utara yang tersebar. Serahkan saja pada ayahku yang murahan. Mari kita pikirkan itu adalah prestasi militer yang melelahkan. Tapi yang mengejutkan saya, Duke of Heart Nation melihat pasukan musuh yang tersebar di atas kuda. Dia menoleh dan meninggalkan kota dan berlari. Sayangnya, beri Anda kesempatan. Anda tidak berguna. Pertempuran ini benar-benar membuat Beidi takut. Kepala suku dipenggal dari kudanya. Beidi rela menjadi pengikut, mengambil inisiatif untuk menyerahkan Paman Siang dan daftar letnan perwira yang berkolusi. Partai oposisi antara DPRK dan Cina telah terungkap. Mereka yang terlibat semuanya dipenggal. Ning Jing berkolusi dengan pihak yang mengganggu. Penyitaan jatah militer. Ning Yi meninggalkan kota dan melarikan diri. Baik ayah dan anak di penjara. Tunggu Ratu Musim Gugur meminta potongan. 10 tahun kemudian, tidak ada lagi pertempuran dan pengungsian di perbatasan. Dalam perjalanan kembali ke Beijing, Lusun berkata bahwa dia tidak akan memegang apapun. Kamar yang sama. Tolong hormati diri sendiri, Jenderal. Jenderal tidak memperhatikan orang-orang rumput. Tubuh sekam. Di mana Anda berani memaafkan Jenderal Ning? Saya bahkan tidak bisa membujuknya. Lambaikan tangan Anda secara langsung. Tindakan cepat itu merenggut sabuk Lusun, dan orang itu diikat dan dikuatkan. Lurus mengikat orang ke kamar saya. Wajah Lusun menjadi gelap. Tindakan Jenderal Ning. Tapi saya belajar hidung utara dari 10. Aku menentangmu, kenapa kamu masih memarahi aku? Paling-paling, ini adalah kembali ke cara lama. Saya mengulurkan tangan saya untuk mendaratkan patroli dan berjuang. Saya merasakan bisikan rasa sakit di suatu tempat di antaranya. Lusun segera menghentikan gerakannya. Wajahnya menjadi pucat. Lihat aku dengan gugup. Kamu terluka. Di mana sakitnya? Saya akan melihat apakah itu sakit. Hatiku melunak. Dia mengeluarkan jimat perdamaian dari saku rok dadanya. Letakkan di telapak tangannya. Dahi bertumpu ringan pada jimat perdamaiannya yang tidak terluka. Membantu saya memblokir pedang. Tatapanku yang kemerahan pada patroli darat. Didi bergumam, aku datang kepadamu untuk membuat permintaan. Suara itu menghilang di antara bibir dan gigi. Kali ini giliran saya untuk mencoba trik baru. Momen sebelum emosi. Lusun mencubit pergelangan tanganku. Tatapannya berkilau. Kulit merah. Alisnya berkerut erat. Suara serak. Angin internal dan keterasingan. Akun lama ini tidak menarik. Aku hanya menundukkan kepalaku dan menyumbatnya. Saya tidak membayarnya. Tidak dihitung setelah kembali ke Beijing untuk melaporkan pekerjaan. Lusun dan saya pergi ke Kabupaten Qingyuan. Pondok itu menjadi sebuah desa. Rumah yang akrab memiliki pemilik baru. Berjalan melalui rumah dengan hati-hati. Tidak ada jejak pedang di atas meja dan kursi. Dapat dilihat bahwa itu dipindahkan dengan tergesa-gesa. Saya tahu apa arti Big Daddy. Dia tidak ingin berurusan dengan istana kekaisaran.
kekaisaran. Oleh karena itu, saya lebih suka meninggalkan tempat di mana saya telah berbisnis selama bertahun-tahun. Cari di tempat lain. Saya juga tahu mengapa dalam pertempuran antara musim dingin dan utara. Jelas, tidak ada makanan di tentara beberapa kali. Tetapi Anda selalu dapat menemukan beberapa kantong biji-bijian beras di suatu tempat. Dengan hal-hal yang jatuh dari surga ini, tentara bertahan sampai hari ketika biji-bijian dan rumput ditanam dan padi ditanam. Kembali ke gerbong, Lusun menggendong saya ke pangkuannya. Tanyakan kepada saya apakah saya tidak ingin pergi ke mereka. Aku bersandar kembali ke pelukannya. Saya berpikir dengan suara rendah, tapi tidak. Saya tahu mereka akan melakukannya dengan baik. Mereka juga dapat melihat bahwa saya baik-baik saja. Itu cukup. Lengan di pinggangnya ditarik bersama. Lusun menundukkan kepalanya, menggosok pipinya ke leherku. Suaranya lembut. Maka jenderal akan sangat menyakiti saya. Saya tidak akan pernah meninggalkan jenderal. Aku menjawab dengan lembut. Tapi yang saya pikirkan di dalam hati saya adalah, Lusun mengambil keuntungan kali ini. Bagaimana cara ini menjadi semakin praktis? Apakah ini terasa? Lumayan. Kereta kembali ke Beijing berjalan perlahan, melangkah melalui dunia yang tak ada habisnya. Akhirnya melihat gunung musim semi.